Halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Zoom ini. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil temuan saya di lapangan. Minta tolong Valeri untuk share screen. Iya, em, analisis identifikasi temuan kasus saya di lapangan ini belum saya ubah judulnya di atas, tapi saya sudah menetapkan judul yaitu pola asuh dan kurangnya kasih sayang dari orang tua serta keluarga itu mempengaruhi uh, konsep diri dan perilaku seorang anak. Jadi di sini dimulai dari deskripsi masalahnya, saya subjek saya itu Cecil. Cecil merupakan anak tunggal yang mempunyai 3 adik tiri atau maternal siblings. Jadi maternal siblings ini satu ibu namun beda ayah. Nah, Cecil ini saat ini sedang duduk di bangku kelas 10 di salah satu SMA Bonafit di Jakarta. Orang tuanya itu sudah berpisah sejak ia masih berusia 4 tahun. Nah, sejak itu juga ia tinggal bersama kakek neneknya di daerah Jakarta Utara. Kemudian ibunya itu sudah menikah lagi dan memilih tinggal bersama dengan keluarga barunya. Sejak saat itu juga nenek dan kakeknya Cecil ini tuh membuka toko baju di salah satu pusat pembelanjaan di Glodok, daerah Glodok. Itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan mengisi waktu luang mereka. Nah, Cecil yang masih kecil saat itu, ia tuh selalu diajak ke toko setiap harinya sama nenek dan kakeknya itu agar tidak sendirian di rumah. Begitu juga ketika ia sudah memasuki sekolah dasar, Cecil setiap pulang sekolahnya itu dijemput oleh neneknya dan langsung diajak ke tokonya. Jadi bisa dikatakan sebagian besar waktunya Cecil ini dihabiskan di toko, seperti mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah dan tidur siang juga pun di toko. Tapi ketika memasuki SMP, Cecil ini sudah tidak lagi sering ke toko karena jadwal sekolah yang mungkin lebih padat daripada SD gitu dan tugasnya juga sudah semakin banyak gitu. Jadi setiap pulang sekolah semenjak SMP itu Cecil langsung pulang sendiri ke rumah dan di rumah pun sendirian. Tapi meskipun begitu, selama tinggal bersama kakek dan neneknya, hidup Cecil itu selalu masih berkecukupan karena ibunya tetap memenuhi kebutuhannya selama sekolah melalui perantara neneknya. Jadi ibunya ini sering selalu memberikan duit kepada neneknya untuk biaya sekolah Cecil ataupun keperluan-keperluan Cecil seperti itu. Namun saat ini itu semua tuh tidak cukup membuat Cecil bahagia, karena relasinya dengan kakek dan neneknya sejak SMP itu terjalin kurang baik. Minta scroll ke bawah, Valeri. Ya, jadi Cecil ini tuh meskipun ia tinggal satu rumah dengan nenek dan kakeknya, tapi Cecil ini selalu merasa kesepian di rumah, karena itu tadi, neneknya itu bekerja membuka toko, berangkat pagi dan pulang malam. Dan pulang malamnya itu mungkin ketika Cecil udah tidur. Jadi walaupun Cecil juga sibuk mengerjakan tugas atau apapun itu tugas sekolah, jadi neneknya itu nggak pernah di rumah kayak gitu. Terkadang juga kakeknya nemenin neneknya di toko tadi, tapi juga kadang ia di rumah tapi mempunyai kegiatan lain bersama teman-temannya. Dengan begitu sehari-harinya Cecil ini jarang bertemu dengan kakek dan neneknya. Terus ibunya pun jarang menghubungi Cecil dengan alasan sibuk mengurus rumah sambil bekerja. Padahal si Cecil ini tuh sering menjumpai di sosial media bahwa ibunya tuh sama ayah dan adik tirinya kerap kali tuh pergi berlibur ke luar kota ketika weekend. Jadi Cecil ini merasa seperti dibedakan dan diabaikan sehingga ia selalu merasa kesepian dan kurang mendapatkan perhatian dari ibunya, yang akhirnya pun dia merasa dia tidak punya tempat untuk berkeluh kesah, kayak bercerita apapun tentang kesehariannya mungkin atau bagaimana ia di sekolah gitu, dia nggak punya tempat untuk berkeluh kesah. Jadi dapat dikatakan bahwa relasi Cecil dengan orang tuanya itu tidak baik, mengingat ibunya sangat sibuk sampai jarang mendatangi atau menghubungi Cecil. Jadi
di sini, maksudnya ibunya itu tuh kan tinggalnya sudah bersama dengan keluarga dengan suaminya alias ayah tirinya Cecil, dan ibunya ini sangat jarang mendatangi Cecil gitu ke rumah neneknya gitu. Dan, ibunya pun juga, jarang menghubungi Cecil. Begitu juga dengan relasi Cecil dengan ayah kandungnya. Jadi sejak pertama kali orang tuanya berpisah itu, Cecil sama sekali nggak mengetahui ayahnya itu keberadaannya di mana, bahkan sampai sekarang. Jadi seperti kayak lost contact gitu. Jadi, satu-satunya yang dapat menghibur dan menemani untuk mengurangi kesepiannya itu adalah sahabatnya GC. Jadi GC ini adalah sahabat sejak SMP-nya. Kayak gitu. Jadi Cecil sangat mempercayai GC sebagai teman baik satu-satunya yang dapat mengerti kondisi Cecil, meskipun GC ini juga punya circle pertemanan lain di luar Cecil gitu. Jadi GC itu banyak punya teman, tapi Cecil ini hanya menganggap GC sebagai salah satunya teman dekatnya itu. Jadi sejak pandemik ini juga Cecil tuh semakin merasa kesepian karena ia tidak bisa pergi kemana-mana gitu, dan untuk mengurangi waktu kesendiriannya itu, sahabatnya juga si GC ini juga tidak diperbolehkan keluar ataupun, menerima tamu oleh orang tuanya. Ditambah lagi ibunya ini semakin sibuk karena, WFH, bekerja dari rumah, dan semakin tidak punya waktu untuk Cecil, bahkan hanya untuk sekedar menyapa lewat WA maupun telepon. Ibunya sesekali tuh menanyakan kabar Cecil, tapi karena, ibunya pun hanya ingin menanyakan nilai harian Cecil dan memastikan ia harus mendapat nilai yang bagus pada setiap pelajarannya. Bahkan jika ibunya mengetahui nilainya ada yang jelek, ketika ditelepon itu ibunya, tidak segan menegur dengan nada yang agak tinggi, gitu. Eee, Kenyataannya dengan keadaan sekolah online dan tugas yang menumpuk ini setelah pandemi, justru malah semakin menambah beban Cecil, terlebih lagi dengan kondisi keluarganya yang seperti itu membuat Cecil tuh jadi, berkurang fokus belajarnya gitu, dan membuat Cecil malas mengerjakan tugas. Nah, hal tersebut menyebabkan timbulnya perilaku maladaptif pada Cecil akhir-akhir ini. Ia tuh kerap kali mengurung diri, bersedih, kayak kurang tidur gitu, begadang, merenung, dan, seperti semacam overthinking di dalam kamar, dan bisa seharian tidak makan juga. Ini juga saya dapatkan, dari dari neneknya, bahwa, neneknya juga bilang bahwa si Cecil itu pernah nggak makan. Jadi neneknya itu sebelum ke toko udah nyiapin makanan, tapi, ya udah biar biar aja Cecil makan, kayak gitu. Tapi pas neneknya pulang dari toko, itu makanannya kayak semacam masih utuh, kayak gitu. Jadi Cecil, kayaknya nggak makan, gitu. Terus, Cecil juga ini merasa dirinya tidak berharga lagi karena, tidak ada yang peduli sama dia, gitu. Sampai-sampai ia juga merasa bahwa kepercayaan dirinya itu menurun. Jadi, Cecil juga mengatakan dia tuh lebih suka lebih tidak suka bertemu dengan orang baru ataupun sekadar bertatap muka dengan orang lain aja, kayak gitu. Nah, hal tersebut juga diakui neneknya tadi gitu. Neneknya pun bilang, akhir-akhir ini Cecil susah makan dan susah juga diajak komunikasi. Tapi memang sebelum-belumnya juga, eee, komunikasi mereka kurang karena ya itu sibuk sibuk neneknya sibuk di toko, sedangkan Cecilnya juga pas neneknya sudah pulang, dia sibuk ngerjain tugas ataupun, sudah tidur gitu. Jadi Cecil lebih suka berada di dalam kamarnya. Ditambah, neneknya ini tidak bisa memantau kegiatan Cecil terus-menerus, gitu. Dan, pola asuh dan kurangnya kasih sayang dari orang tua serta keluarga terdekat seperti kakek dan neneknya ini dirasa menjadi pemicu Cecil mengarah pada konsep diri yang negatif. Seperti itu tadi yang, sulit bergaul, menjadi pendiam. Kebetulan di sini, dikatakan sulit bergaul juga karena, Cecil juga sedikit mempunyai teman. Jadi sejak SMP itu
dia hanya mempunyai sahabat satu itu tadi GC yang bisa dipercayainya. Dan Cecil itu juga tadi menjadi tidak percaya diri dan merasa diri tidak berharga lagi, terlebih akhir-akhir ini saat pandemi. Kemudian beralih ke studi kasus. Di sini namanya Cecilia, umurnya 15 tahun, alamatnya di Jalan Budi Mulya, Pademangan, Jakarta Utara. Kelas 10, bersekolah di SMAK 2 Penabur, Jakarta. Jenis kelaminnya perempuan, penampilannya bersih dan rapih, berkulit putih. Agamanya Protestan, tinggi dan berat badannya 165 cm, beratnya itu 57 kg. Nama ayah ini nama ayah sambung atau nama ayah tirinya yaitu Erik Tanamas dan nama ibunya itu Santiko. Di sini pertumbuhan jasmani dan riwayat kesehatan Cecil itu pertumbuhan jasmaninya baik, tidak memiliki keabekaan, tapi matanya mengalami minus dan silinder sehingga perlu menggunakan kacamata sejak sekolah dasar kelas 5. Mudah terserang penyakit ringan seperti sakit kepala, batuk, dan pilek, dan juga pingsan jika kelelahan. Seperti itu. Jadi, terus di sini perkembangan kognitifnya, sejak SMP sampai awal masuk SMA ini, perkembangan kognitif Cecil baik. Ia tidak pernah mendapat ranking bawah, namun juga tidak pernah mendapat ranking 10 besar. Jadi, seperti di rata-rata kelas. Ia pandai dalam pelajaran bahasa Inggris dan selalu mendapat nilai baik pada setiap ulangan hariannya. Namun, ia kurang pandai dalam pelajaran berhitung seperti matematika, fisika, dan akuntansi. Akhir-akhir ini, Cecil sedikit kurang fokus dalam belajar karena adanya beberapa pikiran yang mengganggu, seperti tadi yang sudah dijelaskan di deskripsi masalah. Kemudian, perkembangan sosialnya. Sejak SMP, Cecil kurang bisa bergaul sehingga hanya mempunyai sedikit teman dan satu sahabat. Di lingkungan rumahnya, ia juga tidak mempunyai teman karena tidak ada yang seumuran dengannya. Ia juga akhir-akhir ini enggan untuk bertemu dengan orang baru, sehingga lingkup pertemanan saat ini hanya beberapa teman SMP dan satu sahabatnya itu tadi yang masih satu sekolah dengannya di SMA. Kemudian di sini ada ciri-ciri kepribadian dari Cecil, yaitu Cecil anak yang baik dan juga introvert. Data lain-lain, Cecil saat ini sejak kecil dan sampai saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya setelah orang tuanya berpisah. Kemudian mempunyai ayah tiri dan 3 adik tiri. Kemudian sumber informasi yang saya dapatkan itu dari konseli sendiri, sahabat konseli, dan sedikit dari nenek konseli, karena nantinya juga mungkin akan saya gali beberapa lagi dari neneknya. Saya nggak bisa menghubungi ibunya karena ibunya juga dibilang sibuk, jadi mungkin takut mengganggu, jadi saya coba menggali informasi dari neneknya terlebih dahulu. Kemudian gejala awal masalahnya ini, sejak pandemi, Cecil merasa ada yang hilang dari dirinya. Dia merasa diabaikan dan tidak dipedulikan oleh ibunya yang sibuk. Juga kakek dan neneknya kurang mempunyai waktu bersamanya di rumah sehingga ia merasa sangat kesepian. Kemudian di sini ada data diri dari keluarganya. Ada ayah tirinya ini umurnya 41 tahun. Pendidikannya S1, pekerjaannya karyawan swasta dan agamanya Protestan. Ibunya berumur 37 tahun, pendidikannya S1, pekerjaannya karyawan swasta. Agamanya Protestan. Dan di sini juga ada adik tirinya, 3 adik tirinya, yaitu umurnya 11, 8, dan 7, masih menempuh pendidikan di sekolah dasar, dan agamanya Protestan. Kemudian di sini ada status sosial keluarga status sosial keluarga Cecil di masyarakat. Status sosial keluarga Cecil di masyarakat terbilang mampu. Tempat tinggal atau rumah yang ditinggali Cecil bersama dengan nenek dan kakeknya cukup besar
dan luas meskipun berada dalam gang. Keluarga Cecil ini mempunyai satu sepeda motor dan satu mobil keluaran lama sebagai alat transportasi. Kemudian pada taraf kesehatan mental keluarganya, keluarga Cecil tidak memiliki riwayat mental illness sehingga tidak membutuhkan treatment yang khusus. Kemudian pada taraf pendidikan keluarga dan sikap terhadap pendidikan, taraf pendidikan keluarga Cecil baik dilihat dari pendidikan ibunya yang lulusan S1 dan juga ayah tirinya yang S1. Orang tua dan keluarga Cecil juga mendukung pendidikannya karena memandang pendidikan merupakan hal utama. Jadi sejak TK dan sampai sejak TK juga orang tuanya itu mempercayai sekolah swasta, yaitu Yayasan Kristen Bonafit di Jakarta untuk Cecil dapat menimba ilmu dan berkembang secara kognitif juga rohaninya. Kemudian di sini lingkungan fisik, lingkungan fisik dari keluarga Cecil itu baik dan sehat. Dilihat dari kondisi rumah yang baik, kebutuhan air serta listriknya terpenuhi. Budaya keluarga Cecil yang Chinese ini tidak cukup kental diterapkan di dalam rumahnya. Seperti rumah pada umumnya, keluarga Cecil ini hanya memasangkan beberapa ornamen berbau Chinese, namun kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan itu tidak terlalu menunjukkan budayanya yang kental karena sudah terbilang modern. Begitupun dengan tetangga di sekitarnya yang mana banyak beberapa suku, namun secara budaya dan tradisi sudah modern. Keluarga Cecil ini kurang aktif dalam kegiatan masyarakat karena nenek dan kakek Cecil yang cukup sibuk tadi dengan di toko dan kegiatan masing-masing. Namun keluarga Cecil ini tetap menjalin hubungan baik dengan tetangganya. Dapat dilihat dari sikap saling menghargai antara keluarga Cecil dengan tetangganya. Jadi apabila ada perayaan hari raya khusus gitu, seperti misalnya Lebaran, jadi Lebaran atau Natal, nenek Cecil itu sering bertukar makanan atau bingkisan gitu dengan tetangga-tetangganya. Jadi mereka saling menghargai gitu, walaupun berbeda agama. Kemudian di sini ada analisis dan sintesis. Sejak kecil, Cecil tinggal bersama kakek dan neneknya. Ketika orang tuanya berpisah, ibunya memutuskan untuk berkeluarga lagi. Sedari SMP, Cecil lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri di rumah. Hubungan dengan kedua orang tuanya kurang terjalin karena ia sudah putus kontak dengan ayahnya sejak lama dan sama sekali tidak mengetahui keberadaan ayahnya saat ini. Sedangkan ibunya jarang menghubungi dan menemui Cecil karena sibuk. Begitu juga dengan kakek dan neneknya yang sibuk bekerja di toko, pergi pagi dan pulang malam. Cecil merasa sangat kesepian dan tidak diperhatikan karena kurangnya peran dan kehadiran orang tua serta orang terdekatnya. Hal tersebut membuat Cecil menjadi tidak percaya diri, pendiam, dan introvert. Terlebih lagi, sejak pandemi, Cecil semakin merasa kesepian dan merasa tidak lagi berharga karena tidak ada yang peduli dengannya. Terlebih, ia tidak bisa pergi kemana-mana untuk mengurangi waktu kesendiriannya dan lebih sering mengurung diri di kamar. Pikiran negatif tersebut tuh muncul karena Cecil kerap kali tidak dihubungi oleh ibunya, sedangkan ia sering mendapati ibunya dengan ayah beserta adik-adik tirinya itu pergi berlibur ke luar kota ketika weekend, sehingga ia mempunyai konsep diri yang mengarah pada negatif dengan merasa dirinya tidak lagi berharga. Hal tersebut juga mempengaruhi konsentrasinya dalam belajar ketika sekolah online ini, sehingga beberapa nilainya ada yang menurun dan tugas-tugasnya juga ada yang tidak dikerjakan. Kemudian diagnosisnya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari hasil identifikasi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Cecil ini sudah memendam rasa kesepian sejak SMP, sehingga berpengaruh pada perilaku Cecil saat ini dan juga konsep diri yang cenderung mengarah ke negatif. Adapun perkiraan yang menjadi faktor penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal. Cecil tidak bisa menceritakan perasaan yang ia alami sebenarnya, yaitu kesepian tadi, kepada orang tua dan keluarganya sehingga hanya memendamnya selama ini. Kemudian Cecil memiliki pikiran irasional
dan menganggap dirinya tidak dipedulikan oleh orang tua dan kakek dan neneknya. Kemudian Cecil sakit hati karena diabaikan oleh ibunya dan merasa dirinya tidak dianggap. Ada juga faktor eksternalnya, yaitu orang tua Cecil terlalu sibuk bekerja sehingga kurang memberikan perhatian pada Cecil dalam hal support dan afeksi. Kemudian pola asuh ibunya yang kurang baik sehingga membiarkan Cecil berkembang atas didikan nenek dan kakeknya sejak kecil. Kemudian masuk dalam prognosis, sejak orang tuanya berpisah di umurnya yang keempat tahun, Cecil tinggal bersama kakek dan neneknya dan merasa sangat kesepian pada saat ia menginjak SMP. Cecil lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri di rumah. Sejak mempunyai keluarga baru, relasi Cecil dengan ibunya kurang dekat karena ibunya kurang memberikan perhatian serta support kepada Cecil karena sibuk bekerja dan mengurus adik-adik tirinya. Nenek dan kakeknya juga sibuk di toko sehingga Cecil merasa sangat kesepian. Terlebih lagi saat pandemi ini, ia tidak dapat pergi kemana-mana, dan sahabat satu-satunya juga tidak diperbolehkan pergi keluar rumah. Pola asuh dan kurangnya kasih sayang dari orang tua serta keluarga terdekat seperti nenek dan kakeknya menyebabkan Cecil menjadi pribadi yang pendiam, sulit bergaul, dan merasa dirinya tidak dipedulikan lagi oleh orang-orang di sekitarnya, serta mempunyai konsep diri yang kurang baik seperti menganggap diri tidak lagi berharga, yang juga berdampak pada penurunan kepercayaan dirinya juga konsentrasinya dalam belajar. Masalah Cecil ini termasuk dalam bidang pribadi, sosial, dan belajar. Jika tidak segera diselesaikan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah yang pertama, konsep diri Cecil akan menjadi negatif. Yang kedua, Cecil semakin tidak percaya diri untuk berteman dan juga Cecil akan semakin menutup diri dari orang lain, terutama orang baru. Yang ketiga, Cecil akan mengalami penurunan pada nilai-nilainya. Dilihat dari gejala-gejala di atas, dalam kasus ini, konselor akan menggunakan pendekatan gestalt terapi dan REBT yang bertujuan untuk membantu Cecil dalam membangun kepercayaan dirinya dengan cara menyadarkan Cecil akan peran dan kehadiran orang-orang terdekatnya yang memberikan support dan kasih sayang kepadanya. Konseling ini juga diharapkan dapat membantu Cecil untuk mengubah pikiran irasional yang berkaitan dengan konsep diri seperti perasaan-perasaan diri yang tidak lagi berharga, tidak dianggap, dan rasa kesepiannya itu. Kemudian scroll bawah. Nah, konselor di sini juga memilih media peran dan audio dengan harapan Cecil dapat merefleksikan perasaannya dengan menuliskan pada selembar kertas dengan diiringi lagu relaksasi. Kemudian perasaan dan isi dari tulisannya itu dapat dituangkan dalam peran. Jadi di sini saya memilih peran dan audio itu untuk Cecil dapat bisa mengekspresikan perasaannya atau mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam. Kemudian dituangkan ke dalam selembar kertas dengan diiringi lagu relaksasi, kemudian bisa tulisan-tulisan itu dapat dituangkan dalam peran. Kemudian target perilaku konseling yang ingin dicapai yaitu yang pertama, Cecil mampu merubah konsep dirinya. Yang kedua, Cecil mampu merasakan peran dan kehadiran orang tua serta keluarganya. Yang ketiga, Cecil menghilangkan perilaku maladaptifnya yang akan berdampak pada kesehatan fisiknya juga belajarnya. Kemudian masuk pada treatment. Di sini saya menentukan untuk setidaknya mengadakan 2 kali pertemuan. Tapi bagaimana ke depannya nanti akan saya diskusikan juga dengan Cecil, bagaimana dia bisa melakukan pertemuan konseling ini supaya kita juga bisa sama-sama menentukan waktu yang tepat. Nah, di sini pada pertemuan pertama yang saya rencanakan menggunakan pendekatan REBT. Pada fase 1 yaitu pembukaan, fase ini konselor membangun hubungan pribadi yang baik dengan Cecil. Dalam menjalin hubungan pribadi ini, langkah pertama yang dilakukan konselor yaitu menyambut Cecil dengan ramah. Kemudian konselor menanyakan kesiapan Cecil untuk melakukan proses konseling untuk beralih ke fase selanjutnya. Kemudian di fase 2 yaitu penjelasan masalah.
Pada fase ini, konselor membantu Cecil untuk mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya atau apa permasalahan yang sedang ia alami saat ini dengan mengajak konseli untuk mulai menceritakan masalah atau pengalaman yang sedang dihadapi belakangan ini dengan menggunakan pendekatan REBT. Jadi di sini nantinya konselor menanyakan berkaitan dengan apa yang dirasakan konseli, mengapa akhir-akhir ini kerap kali mengurung diri di kamar, kemudian konselor mencoba menggali pikiran irasionalnya. Kemudian pada fase 3 yaitu penggalian latar belakang, setelah Cecil sudah mulai menceritakan masalahnya atau pengalamannya itu tadi, pada fase ini konselor berusaha untuk lebih menggali detail penyebab dari masalah yang berkaitan dengan perasaan dan pikiran yang sedang dialami oleh Cecil. Di sini konselor menanyakan konsekuensi dari pikiran irasional konseli serta membantu konseli untuk membantah atau menolak pikiran irasionalnya dengan menanyakan pertanyaan yang berbalik dengan pikiran konseli itu tadi. Seperti apakah kamu tidak pernah menganggap keberadaan orang lain di sekitarmu yang mendukung kamu, atau bisa jadi seperti pertanyaan, apakah kamu pernah memikirkan bahwa sebenarnya orang tuamu itu peduli dengan kamu? Atau bisa juga apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu adalah pribadi yang berharga? Maaf itu sedikit typo, maksudnya adalah pribadi yang berharga. Kemudian konselor juga meminta konseli untuk menuliskan segala perasaannya ke dalam selembar kertas dan yang nantinya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua ini, saya merencanakan untuk menggunakan pendekatan gestalt terapi dilanjutkan juga dengan sisa dari pendekatan RBT. Jadi pada fase 4 yaitu penyelesaian masalah, pada fase ini konselor mengajak Cecil untuk lebih aktif dengan melibatkan Cecil untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Cecil diajak untuk mengutarakan luapan emosi yang selama ini tidak tersampaikan dan memahami urusan-urusan yang tidak selesai dalam kehidupan Cecil yang selama ini membebani pikiran dan perasaan yang menghambat kehidupan Cecil serta secara sehat. Kemudian di sini konselor juga mengajak konseli untuk bermain peran setelah pada pertemuan pertama itu diminta untuk menuliskan segala perasaan yang sedang ia alami dan yang belum tersampaikan, dan juga bagaimana ia menolak segala pikiran irasionalnya tadi. Konseli melakukan dialog peran yang diperankan oleh dirinya sendiri, namun berperan ganda yakni dirinya itu dan jadi Cecil ini memerankan dirinya dan juga memerankan orang tuanya, memerankan kedua orang tuanya. Konselor menyediakan kursi kosong dan konseli mulai untuk memerankan peran sebagai dirinya serta berbicara kepada kedua orang tuanya dalam kursi kosong itu. Konseli mulai meluapkan seluruh emosinya dan mengucurkan air mata. Jadi di sini harapan saya itu konseli bisa si Cecil ini bisa meluapkan seluruh emosinya juga sampai ataupun bisa sampai mengucurkan air mata. Setelah itu konseli berganti peran sebagai kedua orang tuanya dan menanggapi luapan dari dirinya tadi yang sudah ia curahkan secara mendalam itu. Kemudian pada fase 5 ini atau penutup, konselor merangkum sesi konseling yang dilakukan pada hari itu juga beserta dengan perencanaan tadi belum selesai. Yang penyelesaian masalah di situ kemudian setelah konseli memainkan peran dirinya dan orang tuanya, konselor membantu menerangkan konseli bahwa pikiran irasionalnya itu akan berdampak pada perilaku yang berefek jangka panjang. Jadi konselor juga membantu konseli untuk berpikir rasional dan mendapatkan emosi serta tingkah laku yang tepat. Setelah itu, konselor juga menanyakan bagaimana perasaan konseli saat ini setelah memainkan peran sebagai dirinya dan orang tuanya. Kemudian pada fase terakhir yaitu penutup, konselor merangkum sesi konseling yang
yang dilakukan pada hari itu juga beserta dengan perencanaan yang sudah sesi lakukan. Konselor juga memberi penguatan, bombongan, serta keyakinan lain yang lebih positif yang dapat menghilangkan pandangan negatif pada diri konseli. Konselor juga dapat menanyakan apakah masih ada hal yang mengganjal atau tidak. Jika perlu, konselor mempersilahkan konseli untuk datang kembali jika memang memerlukan bantuan lain. Kemudian di sini pada skema konseling yaitu tadi ada 5 fase yang secara garis besarnya ini sudah terdapat pada treatment. Jadi seperti itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari kasus saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberi komentar. Halo, tes. Saya, Valeri. Oh iya, Valeri. Ya, Val. Suaraku masuk? Suara saya masuk? Masuk kan? Iya, masuk kedengeran. Aku mau tanya ke Tabita di bagian treatment tadi. Nah, di bagian treatment kan Tabita menggunakan REBT nih pendekatannya nih. Ya, nah, kalau REBT kan harusnya ada teori A, B, C, D, E, F itu. Nah, terus itu belum ada atau belum dijabarin ya? Oh, tadi itu yang bagian pas treatment itu pas di fase ketiga, fase 2 dan 3 itu sudah ada teori ABCD-nya, tapi mungkin saya nggak jabarin, maksudnya nggak A-nya itu apa, B-nya itu apa, tapi lebih ke garis besarnya aja. Oh, ya. Iya. Oke. Gitu. Mungkin nanti aku bisa jabarin lagi teori-teorinya. Oke, Tab. Terima kasih. Ya. Yang lain ada yang mau berkomentar atau memberi tanggapan? Oh ya, Westi. Aku cuma mau menanggapi sih, kayaknya di kasus kamu tadi itu emang masih perlu digali akar masalahnya lagi, terus mungkin juga perlu digalikan. Tadi kamu sempat bilang kalau si Cecil ini sama ibunya tuh komunikasinya tuh cuman buat nanyain nilai doang kayak gitu, terus cuman dimarahin doang. Tapi mungkin perlu digali lagi, pernah nggak sih ibunya itu nanyain kabarnya tuh bener-bener yang baik, terus pernah nggak sih sekali 2 kali nggak nilai, nggak cuma nanyain nilai doang. Pernah nggak sih sebelumnya tuh mungkin ayah tiri sama mamanya itu tuh ngajakin dia, kan tadi katanya mereka si Cecil ini kan sering mergokin sosial media ibunya kalau mereka tuh jalan-jalan bareng keluar kota gitu. Mungkin perlu digali lagi. Sebenarnya Cecil tuh dulu pernah diajakin terus bilang nggak mau atau nggak bisa atau gimana yang ngebuat orang tuanya tuh akhirnya nggak mau ngajakin lagi atau gimana gitu sih. Itu aja. Ya, makasih Westi. Ya. Nanti aku coba mau tanya-tanya lagi sama neneknya atau sama Cecilnya sendiri gitu. Dan kalau bisa juga nanti aku bakal nanya ke ibunya langsung gitu. Tapi kalau ada kesempatan, nanti coba dihubungin. Semoga ya. Semangat Tabita. Terima kasih. Iya. Ada lagi Angel mungkin? Sudah cukup, hampir sama dengan teman-teman. Oke, jadi udah udah nggak ada yang mau menanggapi lagi. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Mungkin nanti selebihnya kita bisa berdiskusi di LMS juga ya teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih. Dadah. Terima kasih.